Selamat datang di channel Nomad Film. Video perdana dari kami ini menceritakan alur cerita dari film Stephen Chow yang berjudul 60 Million Dollar Man tahun 95. Sinopsis dari film ini bercerita tentang Stephen Chow yang berperan sebagai playboy kaya yang diledakkan bos mafia karena menggoda istri bos mafia Jepang. Untuk tetap bertahan hidup, seorang profesor nyentrik membuatkannya badan robot. Sebelum kita masuk ke alur cerita, saya ingatkan kalau video ini mengandung spoiler. Dan tak perlu berlama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Pagi hari dengan memperlihatkan Stephen Chow yang berperan sebagai Lee Chak-sing dan pamannya yang menjadi asisten pribadi bernama Paman Tat. Karena terlalu kaya, Sing mempunyai sapi pribadi bernama Ivy yang susunya cuma dipakai untuk berkumur. Sing ini dikenal sebagai pemuda yang sangat sombong dan salah satu hobinya di pagi hari adalah mandi bersama cewek-cewek. Kesehariannya juga suka menghaburkan uang cuma untuk kesenangan pribadi. Di kampusnya ia sering mengerjai temannya. Salah satu korbannya yaitu Wong Sifu. Sing berpura-pura menjatuhkan uangnya dan uang itu pun diambil oleh Wong. Karena takut ketahuan, Wong lalu memasukkan uang itu ke dalam mulut agar tidak ketahuan. Ternyata uang tersebut adalah obat pencuci perut. Tidak hanya sampai di situ, pada saat Wong di dalam WC akibat reaksi dari uang pencahar tersebut, Wong masih dikerjai oleh Sing. Tak lama, Sing pun dihampiri wanita culun bernama Chung Chung, yang diperankan oleh Tante Gigi Leung. Chung Chung yang gak suka dengan perilaku Sing, karena suka menjahili rekan-rekannya sendiri, Chung Chung pun marah pada Sing. Sedangkan Sing yang tidak suka diprotes pun balik marah dan jengkel karena ada cewek culun di kampus milik ayahnya. Chung Chung yang jadi mahasiswi culun di kampus milik ayahnya Sing, ternyata adalah keponakan Profesor Chang Si. Dia adalah salah satu dosen profesor terbaik di kampus ini. Makanya Chung Chung bisa masuk di kampus ini. Karena yang punya kampus adalah ayahnya sendiri, Sing pun bisa bebas semaunya di dalam kelas. Menyuap mahasiswa, bisa merokok di kelas. Pada saat itu, profesor sedang ingin menciptakan manusia buatan yang mampu dikendalikan oleh komputer dan malah menantang Sing apakah mampu bertahan melihat proses pembedahan secara langsung. Apabila dia bisa bertahan selama beberapa menit saja, maka dia akan mengakui bahwa Sing memanglah hebat. Sing pun menerima tantangan itu, dan ternyata satu persatu mahasiswa yang ada di kelas itu ikut pingsan karena nggak kuat melihat proses pembedahan yang dilakukan oleh profesor. Sing yang mampu bertahan karena menutup matanya dengan kertas. Setelah diperlihatkan langsung oleh profesor, akhirnya Sing pun tumbang karena sangat ketakutan. Setelah sadar, tapi ketakutannya belum hilang, Sing dan pamannya harus berjalan dengan gaya yang aneh saat ke kantin. Di tempat itu, dia bertemu kembali dengan Chung Chung, dengan gaya berjalan yang aneh pula, dan juga bertemu dengan profesor. Sing pun mengancam Profesor Chang dan akan memecatnya. Namun, si profesor berkata kalau dia tidak bisa dipecat karena dipekerjakan langsung oleh pemerintah Amerika Serikat. Sing ingin membuat perhitungan sama profesor. Karena profesor ini cukup pintar, profesor memancingnya agar membuat pernyataan kalau ayah Sing bukanlah pemilik kampus ini. Dengan kecerobohannya, Sing malah mengatakannya. Pada akhirnya, Sing pun dihajar oleh para mahasiswa yang sering dia bully. Membuat emosi Sing semakin menjadi-jadi pada Profesor Chan. Lanjut ke malam harinya, Bonnie mengajak Sing ke klub. Sing ditantang oleh Bonnie untuk memakan pil dan meminum minuman yang ada di sana. Sing pun tak kehabisan akal. Dia memuntahkan kembali pil itu dan membuang minuman tanpa sepengetahuan Bonnie. Lalu Bonnie mengajak Sing untuk ikut lomba dansa. Dan akhirnya mereka memenangkan lomba tersebut. Namun, kesenangannya hanya berlangsung singkat.
Ternyata di tempat itu ada bos gangster triad dari Jepang yang paling ditakuti di wilayah itu. Dan bos gangster itu adalah suami Bonnie yang bernama Fumito yang diperankan oleh Jo Cheng Cho. Tapi bukannya takut, Sing malah sombong memeluk mesra Bonnie dan dengan tatapan menantang kepada bos gangster. Beruntungnya Fumito menghiraukannya karena ada urusan dengan anak buahnya yang berkhianat. Sepulangnya dari klub, Sing diajak oleh Bonnie ke rumahnya. Sing pun pingsan dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Karena terlalu panik, Bonnie mencoba menelepon dokternya untuk meminta arahan cara membangunkan Sing. Khawatir anak buah dan suaminya akan datang ke tempat itu. Melalui telepon, Bonnie disuruh untuk menyuntik di dada Sing yang sudah diberi tanda silang. Namun, ternyata Sing sudah siuman dan ingin mengambil kesempatan. Dia sengaja menggeser badannya ke atas agar tangan Bonnie bisa meraba senjatanya. Namun, tiba-tiba Bonnie malah menyuntik senjatanya Sing. Karena kesakitan, Sing tak sengaja membenturkan kepalanya ke kepala Bonnie sampai pingsan. Ternyata di dalam rumah itu sudah ada bos Fumito bersama anak buahnya yang sedang ingin mengeksekusi anak buahnya yang berkhianat. Diam-diam Sing ingin mengendap pergi, tapi malah ketahuan. Para gangster itu pun langsung mencoba mengejarnya. Akhirnya Sing berhasil kabur dengan menggunakan mobil dengan plat Lolento. Kemudian Sing pergi ke kantor polisi untuk melaporkan para gangster tersebut. Sayangnya, para polisi tersebut tidak mempercayai Sing akibat laporan palsu di rumah profesor waktu itu. Lalu Sing pulang ke rumah. Sing sempat dikagetkan oleh kedatangan ibunya. Singkat cerita, ibu Sing mengaku kalau ternyata Tuan Li bukanlah ayah kandungnya. Tetapi Paman Tatlah yang ternyata ayah kandungnya. Tuan Li yang mendengar hal tersebut pun kaget. Namun, pada akhirnya Tuan Li tetap ingin Sing menjadi anaknya, asalkan Sing mau menjauhi ayah kandungnya itu. Paman Tat pun muncul dan menceritakan semuanya kepada Sing. Tentu Sing tidak percaya dengan cerita itu. Untuk membuktikan kebenarannya, Sing meminta ayahnya untuk berlutut. Dan jika Sing mengalami pusing, maka benar kalau dia adalah ayah kandungnya. Paman Tat pun mengiyakan dan segera berlutut. Dan tiba-tiba Sing mengalami pusing, terbuktilah kalau Paman Tat tersebut adalah ayahnya. Tapi tetap saja Sing menyangkal semua itu karena tak ingin punya ayah miskin seperti Paman Tat. Lalu Sing menantang keduanya, siapa yang bisa memberikan uang 2 juta dolar, maka ia yang akan dianggap ayahnya. Tentu saja hanya Tuan Li yang menyanggupinya. Paman Tat semakin sakit hati ketika Sing menerima cek senilai 2 juta dolar dari Tuan Li agar dia mau mengakuinya sebagai ayah dan mengusir ayah kandungnya tersebut selama-lamanya. Keesokan harinya, Sing mulai menyesali apa yang dilakukan kepada Paman Tat. Di sebuah gereja untuk healing, Chung Chung pun ada di gereja tersebut. Dan melihat Sing yang sedang bersedih, Chung Chung pun menyapanya. Kemudian Sing bertanya kepadanya, apakah dia jahat selama ini? Tentu saja pertanyaan tersebut diiyakan oleh Chung Chung, sampai bersumpah bahwa Sing itu jelek sekali. Sing pun pulang dalam keadaan lebih terpuruk lagi. Pada malamnya, anak buah Fumito datang ke rumah Sing untuk bertujuan menghabisi Sing. Dengan cepat, para anggota gangster tersebut mengepung dia dan menembaknya dari jarak dekat. Beruntungnya, tak ada satupun peluru yang kena. Kemudian Sing melarikan diri dari lantai atas dan terjun bebas ke bawah. Tiba-tiba lampu padam dan Sing menghilang ditarik seseorang. Ternyata Sing diselamatkan oleh Paman Tat. Mereka berdua berjuang melawan para penjahat tersebut. Sing sempat berhasil menawan ketua dari kloni geng Fumito. Namun Paman Tat juga turut ditawan oleh anggota gangster. Kedua belah pihak pun bersepakat ingin menukar sandera. Saat hendak ingin ditukar, Paman Tat sempat jatuh sampai berlutut, yang membuat Sing kembali pusing hingga akhirnya mereka berdua jatuh ke tangan para gangster. Mereka berdua akhirnya diborgol di dalam kamar mandi yang sudah dipasang bom yang akan meledak. Dengan rasa bersalah akibat perbuatannya kemarin, Sing menyuruh ayahnya untuk pergi dengan menggunakan toilet terbang yang biasa digunakan untuk menjahili Wong. Namun, masalah tak hanya sampai di situ. Tangan mereka diborgol. Sing berusaha meraih pedang yang ditinggalkan gangster. Sing pun mengorbankan tangannya
untuk menebus kesalahannya karena tidak mengakui Pamantat sebagai ayah kandungnya. Pamantat pun berhasil lolos, sementara Sing ikut hancur bersama rumahnya. Sesaat setelah kejadian itu, Chung Chung pun terbangun karena bermimpi Sing sedang mengalami musibah. Profesor yang mendengar teriakan Chung Chung, kemudian Chung Chung menceritakan mimpinya bahwa dia melihat Sing terkena ledakan yang begitu besar. Tidak lama setelah itu, dia mendapatkan telepon dari rumah sakit yang meminta profesor untuk datang karena ada pasien yang bernama Sing mati karena ledakan besar. Mereka berdua pun kaget karena mimpi Chung Chung bisa tepat. Profesor segera langsung pergi ke rumah sakit dan memeriksa Sing. Ternyata dari tubuhnya Sing itu hanya tinggal mulut dan otak yang bisa diselamatkan. Profesor pun berkata kalau tubuh Sing masih bisa dikembalikan dengan organ buatan yang harganya 60 juta dolar. Pamantat langsung menelepon Tuan Lee untuk menyelamatkan anaknya. Tapi Tuan Lee menolak karena dia tahu bahwa Sing sudah dekat lagi dengan ayah kandungnya. Pamantat yang hanya punya uang 6.000 dolar akhirnya pasrah dan menolak tawaran operasi dari rumah sakit tersebut. Kepala rumah sakit lalu meninggalkannya. Namun, Profesor Chang mempunyai ide dan berkata kepada Pamantat kalau dia bisa mengembalikan tubuh Sing dengan biaya 6.000 dolar itu. Operasi pun dimulai. Sing berhasil bangkit kembali namun dengan kepala yang sudah menjadi kubus. Dan dilakukanlah operasi kembali. Alhasil, kepala Sing sudah kembali seperti semula. Namun, Profesor masih gagal dengan membuat tangan Sing kecil di bagian kanan. Profesor kemudian bereksperimen karena ada donor tangan dari Amerika. Dan kali ini dia berhasil membuat seluruh anggota tubuh Sing kembali seperti sedia kala. Namun ternyata itu baru bagian atas. Sing pun pingsan kembali setelah dia menyadari bahwa kakinya itu adalah tangan semua. Setelah proses yang cukup rumit, akhirnya tubuh Sing pun sudah sempurna semua. Sing benar-benar pulih dan Sing pun senang. Namun ada yang aneh, tubuh Sing tidak bisa berhenti bergerak dikarenakan sistemnya error. Untuk bisa berhenti, Sing harus menunggu sampai baterainya habis. Setelah baterainya habis, untuk bertahan hidup, Sing harus memakan baterai. Sing makin terkejut saat hendak buang air. Kelamin yang muncul malah berbentuk keran dan selang. Hal ini membuat dia semakin hilang semangat untuk melanjutkan hidup. Keesokan harinya, mereka pun mengadakan upacara pemakaman palsu agar Fumito dan anggota gangsternya mengira Sing sudah mati. Chung Chung pun menangisi pemakaman Sing karena diam-diam dia menyukai Sing. Sementara Sing dan ayahnya dikirim ke Hong Kong agar dirinya bisa selamat dari Fumito. Di Hong Kong, selama 2 tahun Sing dan ayahnya hidup dalam kemiskinan. Bahkan pemerintah tak mampu lagi membayar uang kontrakan. Wong, teman yang dulu sering dikerjainya, lalu datang menemui Sing dan menawarinya pekerjaan untuk bisa menjadi guru biologi di sebuah SMA elit. Sing pun menerima tawaran tersebut demi bertahan hidup. Sesaat sampainya di sekolah dan hendak masuk, dia menghampiri seorang guru. Guru itu menyebut kalau sekolah ini adalah kuburan bagi para guru di Hong Kong. Sing pun tak percaya dan kemudian masuk ke sekolah tersebut. Sing disambut oleh seorang siswi dan menyuruhnya untuk diam. Tanpa ia sadari, dari arah atas, para murid menyiramnya dengan air. Untung saja Sing diselamatkan oleh guru yang ditemuinya tadi. Seluruh murid di sekolah tersebut mengerjai Sing habis-habisan. Tertimpa pintu besi, kepala sekolah pun seolah tak peduli dengan nasib para guru. Karena yang dipikirkan hanya keuntungan sekolah dengan mendatangkan murid-murid kaya. Ketika Sing hendak buang air kecil, para siswa terkejut melihat batangannya terbuat dari selang. Hal ini membuat para siswa itu kembali mengerjai Sing dengan menarik-narik selangnya. Hingga akhirnya Sing pun digantung di depan pintu gerbang dengan rantai. Di jam pulang sekolah, tak disangka Sing melihat Chung Chung yang ternyata juga guru di sekolah itu. Dan sekarang penampilan Chung Chung kini jauh lebih menarik daripada sebelumnya. Sing pun lebih terkejut ketika Chung Chung dijemput oleh anak si pemilik sekolah. Di malam harinya setelah kejadian itu, Sing yang sudah putus asa dan ingin bunuh diri dengan cara meminum cairan antibakteri, tapi selang di dalam celananya bocor. Coba untuk menyetrumkan diri, tapi malah mengisi daya baterai tubuhnya. Di saat ingin melompat dari atap kosnya, saat itu pula Profesor Chang datang ke tempat dan langsung saja melemparkan chip ajaib yang langsung tepat ke arah mulutnya dan dimakan oleh Sing.
Berkat chip itu, kekuatan Sing meningkat secara drastis. Profesor pun berkata kalau kini Sing sudah menjadi manusia super dan mampu meniru apapun. Setelah sadar akan kekuatan barunya, Sing pun segera pergi ke restoran. Usai mengetahui Chung Chung akan dilamar oleh putra pemilik sekolah di tempat ia mengajar. Setibanya di restoran, Chung Chung terlihat sedang makan malam dengan keluarga tunangannya. Karena tak tahan dengan obrolan keluarga tunangannya, Chung Chung pun pergi ke toilet. Di toilet, Sing menghampirinya, lalu mengungkit kalau Chung pasti menyukainya setelah dia melihat meneteskan air mata di makamnya di masa lalu. Sing pun menyatakan perasaannya dan berjanji akan berubah menjadi jauh lebih baik dan tidak nakal seperti dulu. Namun, tiba-tiba ada beberapa wanita yang masuk ke toilet, dan salah satunya ternyata adalah ibu dari tunangannya Chung Chung. Sing pun menyamar menjadi kloset duduk agar tidak ketahuan. Karena seluruh toilet penuh, wanita itu memilih untuk buang air di kloset Sing. Untung saja Sing segera bicara, hingga membuat calon mertua Chung Chung terkejut dan terlempar dari toilet. Sing mempunyai rencana untuk mengerjai calon tunangan Chung Chung dan mertuanya. Akhirnya Sing menjadi pesulap gadungan dan mengusir pesulap sungguhan dengan berubah menjadi spatula dan melempar pesulap yang asli. Singkat cerita, misinya pun berhasil, hingga dia mampu mendapatkan Chung dan terbang bersamanya. Akhirnya cinta Sing pun diterima oleh Chung Chung. Kini, Sing pun lebih berani untuk mengajari murid-murid di sekolahnya. Berkat kekuatan barunya itu, dia mampu mendeteksi jebakan yang akan diberikan para siswa padanya melalui mata robotnya. Seluruh murid yang ingin mengerjainya, Sing sudah mengetahuinya dan malah dikerjai balik oleh Sing. Pada akhirnya, para siswa di sekolah itu pun sadar dari kenakalannya dan semua siswa di sekolah itu pun menjadi baik dan mempunyai semangat belajar. Karena keberhasilannya dapat mengubah siswa yang nakal, kepala sekolah pun memanggil Sing. Bukannya memberi apresiasi atas prestasinya, Sing justru dipecat karena aksinya tersebut, karena sudah membuat banyak murid kaya pindah dari sekolah itu. Karena tak ingin dipecat, Sing lalu menyuruh kepala sekolah untuk memanggil pemilik sekolah dan anaknya agar dia bisa menjelaskan aksinya tersebut. Setelah bertemu dengan seluruh direksi, Sing malah mengancam mereka, lalu memasukkan kepala anak direktur ke dalam mulutnya. Alhasil, cara seperti ini membuatnya aman dari pemecatan setelah direktur dan Capsek menjadi gila. Setelah mereka bertiga dijemput oleh petugas ODGJ, Sing pun mengambil alih kedudukan tertinggi di sekolah tersebut. Keberhasilan Sing pun disoraki oleh para siswa yang lain. Namun, ternyata mata-mata gangster Fumito melihat aksinya tersebut. Anggota geng Fumito pun menembaki Sing. Dengan mudah, Sing menangkisnya dengan menggunakan spatula. Para gangster itu lari terbirit-birit usai Sing membalas serangan dengan air dari selang kelaminnya Sing. Salah satu anak buah si Fumito tak berdaya ketika Sing merubahnya menjadi bola basket dan melemparnya ke dalam ring. Demi membalaskan dendamnya, Fumito mampu menciptakan anak buahnya tersebut menjadi cyborg hitam yang sangat canggih setelah melakukan operasi dengan biaya $60 juta. Di lain tempat, Sing pun menikah dengan dihadiri seluruh murid sekolahnya, serta Wong yang kini berpenampilan saat jadi masa kuliahnya dulu. Tapi, ternyata Sing mencurigai penampilan Wong, dan Wong pun berubah menjadi cyborg gangster Fumito. Singkat cerita, dalam pertarungan Sing melawan cyborg akhirnya berhasil mengalahkan Sing. Tubuh Sing terbakar sampai hangus dan membuat si Fumito tertawa melihat hal itu. Ternyata dalam keadaan hangus, Sing mampu mengaktifkan mode balas dendamnya dan berubah menjadi wanita tua. Melihat hal ini, Fumito malah makin tertawa. Namun potensi ini jauh lebih kuat hingga dia mampu membuat cyborg Fumito tak berdaya. Dan keadaan pun menjadi terbalik. Setelah Sing berubah menjadi mode microwave, Sing pun akhirnya menang. Chung Chung mengajak Sing untuk kembali berkencan. Namun, karena masih dalam mode tubuh wanita tua, si profesor ikutan jatuh cinta pada Ching. Dan, film yang sangat absurd ini pun berakhir. Kawan-kawan nomad, demikianlah akhir dari film $60 Million Man. Film yang dirilis tahun 95 ini, mengingat CGI masih belum sebagus sekarang, tapi itu semua tertutupi oleh komedi-komedi yang diberikan oleh Stephen Chow. Jangan lupa beri komentar kalian jika ada rekomendasi film dari kalian yang ingin kami ceritakan. Sekian dulu dari kami dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya pamit dan undur diri.